Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. PSG ya ogah memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali ya usai terjerat dengan kasus hukum video ceramah Pak JK. Wih. Aduh. Ya iya dong ya, PSI tidak ingin kena dampaknya begitu dari kesalahsatuan omongan-omongan mereka begitu kan ya, terutama omongan dari Ade Armando, Grace Natali, Abu Janda dan sebagainya. Karena apa? Karena Ahmad Ali ya dengan Kaisang hari ini memoles bagaimana citra PSI di mata masyarakat. Sebenarnya cukup simpel. Kenapa Ade Armando tidak minta maaf? Kan itu logikanya begitu kan ya. Kalau Ade Armando ini minta maaf, selesai sudah. Ya, saya kira tidak perlu didepak oleh PSI, ya, tidak perlu kemudian spekulasi sana sini begitu kan. Ujung-ujungnya kan sekarang akhirnya Ade Armando mau minta maaf. Woi. Ya, tinggal Grace Natali dong ditinggal. Ya, PDA PSI juga ogah-ogahan kok begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung Ade Armando cari jalan untuk minta damai ya. Sedangkan Grace Natali begitu kan ya. Partai PSI ya menolak atau ogah begitu kan memberikan bantuan hukum. Ya, ini mau gimana lagi begitu. Dua loyalis politisi PSI ini kan kini kan dihantam masalah soal hukum yang dilaporkan 40 ormas dan sebagainya. Kalau Pak JK saya kira memaafkan. Tapi proses hukum tetap berlanjut. Bisa nggak? Ya bisa saja seperti itu begitu kan. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Ahmad Ali. Seperti ini. Jadi secara kelembagaan kami pastikan kita tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan kepartaian. Karena ini. Nah, benar kan? Secara kelembagaan Ahmad Ali ini ogah memberikan bantuan hukum begitu kan ya. Karena apa? Karena kita lihat saja bahwa dua orang ini ya mereka begitu kan ya. Salah satunya atas kesalahan dia bukan berangkat dari partai, tapi partai juga kena. Ya punya dampak juga begitu kan partai. Kenapa? Karena yang melaporkan Pak JK ke polisi di situ adalah kader dari partai PSI begitu kan. Coba kita lihat saja di situ begitu. Pada ujung-ujungnya kan masyarakat tahu begitu kan apa dampaknya dan bagaimana begitu. Nah, Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia atau Ahmad Ali ini mengungkapkan bahwa pihaknya enggan atau ogah ya atau menolak memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua Dewan Pembina PSI atau Grace Natali yang tersandung kasus hukum terkait dengan provokasi ya dan ujaran kebencian soal video ceramah Wakil Presiden Pak JK begitu. Dia menegaskan kasus yang menjerat Grace Natali ini adalah permasalahan pribadinya. Jangan dikaitkan dengan partai, kata Ahmad Ali begitu. Nah, walaupun dikaitkan dengan tidak dikaitkan dengan partai PSI, maka seharusnya ini kan bagian dari PSI begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa Grace Natali sebagai wakil begitu kan ya. Ya terus kemudian Ade Armando juga menjadi kader dari partai PSI yang melaporkan juga kader PSI begitu. Bagaimana tidak pusing Ahmad Ali kalau sudah seperti itu, bos? Ya, coba kita dengarkan ya seperti apa ya yang disampaikan oleh Ahmad Ali seperti ini. Pernyataan yang disampaikan oleh anggota partai, katakanlah Mbak Grace, itu adalah pernyataan pribadi bahwa Partai Solidaritas Indonesia dalam konteks sebagai pertemuan sebagai sahabat kami memberikan bantuan personal. Jadi secara kelembagaan kami pastikan kita tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan kepartaian karena ini hal-hal yang harus bertanggungjawabkan secara pribadi. Oke, terima kasih. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Ahmad Ali begitu. Ya, saking tegasnya. Kenapa? Karena yang sering saya katakan tadi bahwa Ahmad Ali ya dengan Kaisang ini sudah
memberikan citra yang baik di mata masyarakat begitu kan, walaupun secara tidak langsung begitu ini apa namanya tersangkut hukum begitu kan ya, terkait dengan dugaan provokasi ujaran kebencian, dan pada akhirnya dia sendiri yang menanggung bebannya begitu. Nah, Grace Natali ini dan Ade Armando begitu kan, sebagai pegiat media sosial yang juga abu janda begitu kan, dilaporkan dari 40 organisasi begitu yang tergabung dalam Ormas Islam ya ke Bareskrim Polri. Dan ini cukup menjadi perhatian penuh begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja kenapa sekarang ini nampaknya begitu kan, nampaknya banyak orang yang ingin melaporkan dia, karena pada hakikatnya ini dianggap membuat gaduh dan sebagainya begitu. Saya kira hal-hal yang kemudian kita lihat secara seksama begitu kan ya, bahwa Partai PSI sekarang ini kan di-branded begitu kan untuk masuk di parlemen. Tapi ada beberapa surat yang dikirimkan ke Ahmad Ali mengatakan kalau masih ada yang namanya Ade Armando begitu kan ya, tidak mau lagi bantu ke PSI. Ini kan menjadi tamparan keras sebenarnya. Ada di kubu internal sendiri yang tidak suka terhadap Ade Armando karena yang dianggap memainkan isu-isu ya seperti ini begitu. Sehingga berujung dilaporkan. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira apa namanya, orang-orang akan pasti banyak mempertanyakan bahwa kenapa sih selama ini kita lihat misalnya seperti Grace Natali begitu kan ya, begitu ngototnya soal memainkan hal-hal seperti ini kan, orang pasti menduga seperti itu gitu kan ya. Ini sok kalian PSI ya betul berani lawan Grace ini. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Ada ungkapan yang kita dengar, habis manis tinggal pahitnya. Ya Kak, saya kira tidak bisa Grace Natali ditinggal begitu kan ya. Masuk tuh barang, kayaknya Grace Natali sedikit lagi bakal ikut sohebnya ya Ade Armando. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengatakan tindakan atau pernyataan Grace dalam kasus tersebut ya di luar tugas partai, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Ya moh lah begitu kan ya, untuk memberikan bantuan atau kuasa hukum ya Partai PSI moh, karena ini adalah dilakukan oleh dirinya. Sehingga sama dengan Ade Armando begitu kan. Saya kira tidak mungkin diberikan bantuan hukum begitu ya secara kelembagaan di situ begitu. Walaupun Partai PSI sudah berupaya menutupi apa namanya permainan-permainan ini begitu, tapi masyarakat cukup cerdas. Masyarakat tahu begitu kan, jangan-jangan biar tidak dicap ya kadernya suka melaporkan ini, suka memainkan isu-isu agama ya, sehingga ada Ade Armando apa namanya memundurkan diri agar Partai PSI tenang santai begitu kan ya. Ada yang mengatakan, wow, demi mengejar kekuasaan, ya kebenaran diabaikan. Ini salah satu komentar-komentar netizen begitu. Nah, sekarang yang kita analisis adalah bahwa Ade Armando ini cari jalan damai, ya, cari jalan damai, sedangkan Grace Natali ini begitu kan, ya dihantam persoalan hukum. Dua figur yang selama ini dikenal dengan vokal dalam pertarungan opini politik nasional. Ya bahkan Ade Armando dan Grace Natali kini sama-sama menjadi sorotan publik setelah menghadapi persoalan hukum yang kontroversial itu. Bahkan Ade Armando dikabarkan ingin meminta maaf kepada Pak JK setelah sebelumnya beberapa kali melontarkan kritikan keras terhadap mantan wakil presiden RI. Ya bahkan ya reformasi mengenai adanya upaya membuka komunikasi dengan Pak JK. Ya, yang beredar di tengah tekanan-tekanan hukum dan kritikan-kritikan publik yang kini mengarah kepadanya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa begitu kan ya, bahwa kalau Ade Armando minta maaf dan Grace Natali juga minta maaf, saya kira Pak JK masih terbuka dengan soal itu. Tapi mungkinkah dua orang ini akan minta maaf? Ya, apakah mungkin itu minta maaf begitu kan ya? Jadi artinya apa ya? Selama ini begitu kan, Ade ini kan dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat agresif ya dalam membahas politik nasional. Ia sering tampil menyerang tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan secara politik dan kelompok-kelompok yang didukungnya. Namun ya situasi yang kini begitu kan berubah, ya memunculkan penilaian publik
bahwa tekanan hukum dapat mengubah dinamika ya sikap politik seseorang. Kita lihat saja begitu memundurkan diri itu kan pada akhirnya orang-orang akan muncul spekulasi itu begitu. Nah, pada saat yang sama, Grace Natali ini menjadi perhatian setelah dilaporkan oleh sejumlah organisasi masyarakat Islam terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran terhadap Islam. Polemik ya begitu kan ya berkembang di luas di media sosial dan bahkan memunculkan reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam situasi yang beredar begitu informasi bahwa Grace Natali sempat meminta bantuan hukum kepada Partai Solidaritas Indonesia, namun permintaan tersebut ya tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana diharapkan. Apakah ini bisa pecah kongsi atau ingin menyelamatkan partai PSI atau bagaimana? Jika kabar tersebut benar, maka publik melihat adanya ironi politik di tubuh PSI sendiri. Sebab begitu kan ya, baik Ade Armando maupun Grace Natali selama ini dikenal sebagai sosok figur yang aktif, berada di garisan terdepan dalam membangun narasi politik dan membela posisi partai ya di ruang publik. Banyak kritikan sana sini soal politisasi agama misalnya, banyak isu-isu seperti itu apalagi Anies Baswedan memimpin begitu kan. Ya, kritikan dari partai PSI ngeri-ngeri sedap begitu. Nah, fenomena ini begitu kan yang memunculkan pertanyaan mengenai solidaritas dan loyalitas politik dalam partai modern hari ini. Banyak pihak-pihak yang menilai bahwa dukungan politik seringkali terlihat kuat pada saat situasi aman dan menguntungkan. Namun mulai melemahkan ketika persoalan hukum dan tekanan publik ya tersebut semakin mendekat. Artinya apa? Bisa saja pecah kongsi, bisa saja berjalan sendiri-sendiri, bisa saja menyelamatkan diri masing-masing. Woi, ini kan ngeri-ngeri sedap bos. Pada akhirnya begitu. Jadi hal yang kemudian kita lihat hari ini, kalau Ade Armando minta maaf itu kan, kok minta maafnya sampai sejauh ini begitu kan? Kok sampai lama begitu? Kenapa kok tidak langsung minta maaf? Kan itu logikanya begitu. Sehingga walaupun minta maaf tapi proses hukum kan tetap berjalan dong. Iya dong, jelas di situ begitu ya. Saya mengira bahwa apa yang kemudian kita pertontonkan hari ini banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Salah satunya begini. Yusuf Kalla disarankan memaafkan Ade Armando. Lah, kalau Pak JK saya kira sudah memaafkan itu begitu. Tapi Ade Armando yang namanya proses hukum tetap dilanjutkan. Bisa saja seperti itu. Ya, sampai hari ini ya tidak ada klarifikasi dari Grace atas narasinya yang ikut mempelintir potongan video Pak JK. Padahal ya ada video lengkapnya. Wajar jika publik menilai Grace Natali punya niat jahat untuk merusak reputasi seorang Yusuf Kalla. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting. Apakah ada memunculkan mensri yang ada atau tidak begitu? Ya, pembuktiannya di pengadilan nanti begitu kan ya. Pasti pembuktian di pengadilan dan sebagainya. Jadi, saya kira apa yang menjadi tontonan hari ini, ya kita tunggu sajalah begitu. Apakah nanti benar-benar mengakui atau tidak begitu. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh oleh aliansi 40 organisasi Islam seperti ini yang melaporkan 3 orang tersebut. Guru Nari Sastra termasuk pelapor dalam hal ini, yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Serikat Islam berserta LBH Muhammadiyah, Hidayatullah, AFKN dan organisasi-organisasi lainnya telah melaporkan 3 figur, Ade Armando, lalu Permadi Arya dan juga Grace Natali. Ade Armando yang telah memposting video penggalan yaitu di Cokro TV tanggal 9 April 2026. Lalu Permadi Arya yang memposting di media sosialnya tanggal 12 April 2026. Lalu Grace Natali memposting pada media sosialnya tanggal 13 April 2026. Ada narasi-narasi yang dibangun yang dimana ada video yang tidak utuh yang disampaikan pada publik. Ya, ini video penggalan dan dibangun narasi-narasi yang mengarah kepada perspektif atau konklusi yang tidak utuh di dalam masyarakat, yang dimana di situ mereka memframing bahwa Pak JK dalam ceramah videonya adalah dituduh mengenai terkait dengan pembahasan ajaran agama Kristen terkait dengan Syahid. Nah, itulah yang kemudian ya
disampaikan oleh oleh Gerakan Nyata ya, dari gabungan organisasi Islam begitu kan ya, terhadap pelaporan Ade Armando hingga Grace Natali ke Bareskrim. Ini merupakan sinyal kuat bahwa narasi pelintiran video tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hukum harus ditegakkan secara seadil-adilnya untuk menjaga marwah tokoh nasional seperti Pak JK. Ya, minta maaf oke lah, nggak ada masalah, saling memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan dong. Misalnya begitu kan, ya, tetap berjalan lah begitu. Ya sayang ya kalau ini dibiarkan ya, tapi kalau mereka kan punya kekuatan begitu kan ya, siapa di balik itu semua, kan orang pasti berpikir seperti itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.